Klik pekan ini, robot membasmi virus corona buatan Indonesia. Kursi roda dengan sistem kendali otomatis. Dan pengolahan gas di dalam danau untuk pembangkit listrik. Kita awali klik pekan ini dari inovasi di tanah air. Indonesia kini memiliki robot pembasmi virus corona bernama Aumer atau Autonomous UVC Mobile Robot. Aumer mampu melakukan disinfeksi di sebuah ruangan menggunakan sinar ultraviolet tipe C. Di mana lampu ultraviolet tipe C itu dapat membunuh virus. Cara kerjanya itu lampu ultraviolet tipe C ini memiliki panjang gelombang antara 200 sampai 280 nanometer, yang dimana panjang gelombang tersebut dapat membunuh atau mengurangi kemampuan dari DNA atau RNA dari si virus itu. Maka virus itu tidak akan mereplikasi lagi gitu. Jadi virus itu akan dapat dibilang terbunuh gitu. BBC News Klik melihat uji coba Aumer di Telkom University Bandung. Berdasarkan hasil pengujian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Aumer mampu efektif menghilangkan virus di sebuah ruangan dalam waktu 20 menit. Jangkauan sinar ultraviolet dari Aumer bisa mencapai 1 hingga 2 meter. Robot yang mampu beroperasi selama 6 jam ini sengaja dirancang dengan sistem pengendali jarak jauh karena sinar UVC bisa memicu kanker kulit dan merusak mata jika langsung mengenai manusia. Tergantung dari setiap rumah sakit kan mau mensterilisasi ruangan apa. Tapi karena sinar UV tidak boleh terpapar langsung dengan kulit manusia, maka ada solusi yang bisa digunakan walau ada manusia di dalam, itu paling menggunakan tirai, ditutup tirai agar robot itu dapat tetap beroperasi walau ada orang di dalam. Aumer dirakit oleh tim mahasiswa Telkom University yang tidak bisa pulang ke kampung halaman karena pandemi COVID-19. 80% komponen Aumer berasal dari dalam negeri. Biaya riset dan pengembangannya mencapai 250 juta rupiah. Tapi, jika diproduksi secara massal, biaya produksi Aumer bisa lebih hemat, mencapai 80 hingga 100 juta rupiah. Rumah sakit rujukan COVID-19 yang akan menggunakan Aumer adalah Wisma Atlet di Jakarta dan Hasan Sadikin di Bandung. Ini saya pikir cukup baik bagi kami, dan ini juga akan dilakukan juga di Rumah Sakit Hasan Sadikin, terutama di ruangan isolasi. Tapi untuk sementara ini memang uji coba kemarin dilakukan di ruangan umum. Sangat bermanfaat karena dapat mengurangi satu keterpaparan petugas rumah sakit, terutama bagian kesehatan lingkungan kami untuk melakukan tugasnya. Tapi pakar mikrobiologi menilai efektivitas Aumer perlu diuji lebih mendalam. Virus SARS-CoV-2 ini kan sebetulnya suatu virus yang sebenarnya mudah untuk dibunuh selama dia ada di lingkungan ya. Kecuali kalau dia memang sudah masuk ke dalam tubuh manusia, itu lain masalah. Nah, secara teoritis UV memang bisa digunakan untuk melakukan desinfeksi virus ini. Untuk memastikan bahwa memang teknologi ini efisien atau tidak, itu perlu pembuktian lebih lanjut, terutama apakah memang misalnya virus ini kalaupun tidak bisa mematikan, apakah dapat mengurangi viral load atau jumlah virus di dalam suatu tempat tertentu.
Telkom University akan meningkatkan sejumlah fitur Aumer, diantaranya kemampuan bergerak secara otomatis saat melewati jalur khusus difabel. Interaksi manusia dengan robot semakin sulit untuk dihindari, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita akan lihat peran robot untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 kepada manusia. Pola hidup manusia berubah drastis karena pandemi COVID-19. Kita bisa makin melihat bagaimana peran robot membantu manusia saat menghadapi beragam keterbatasan. Tapi, tak semua robot yang bermanfaat bagi manusia harus dilengkapi dengan teknologi mutakhir. Para siswa di Taiwan membuat robot dari Lego yang bisa otomatis menyemprotkan cairan pembersih. Robot dilengkapi sensor ultrasonik yang mampu mendeteksi gerakan. Robot bisa otomatis menekan tuas botol cairan pembersih saat ada tangan yang mendekat. Ribuan robot lainnya sudah berinteraksi dengan banyak pasien di Jepang, Korea, dan juga Indonesia. Robot membantu sejumlah proses pemeriksaan untuk mengurangi risiko penularan pada tenaga medis. Dokter bisa mengukur suhu tubuh pasien dari jauh dan berkomunikasi menggunakan video. Ilmuwan Cina di Universitas Tsinghua juga mengembangkan lengan robotik untuk membantu tenaga medis. Robot ini bisa menggantikan tugas perawat saat melakukan pemeriksaan dalam jarak dekat dengan pasien, seperti mengambil sampel di mulut dan pemantauan organ dalam tubuh tanpa menggunakan stetoskop. Masih tentang COVID-19, pencarian vaksin untuk melawan COVID-19 semakin gencar dilakukan. Tapi prosesnya tidak mudah, karena vaksin yang dihasilkan harus aman dan efektif melawan COVID-19. Vaksin ibarat teman berlatih dalam sistem kekebalan tubuh, agar bisa mengenali dan melawan virus serta bakteri yang masuk ke badan kita. Sehingga saat tubuh kita diserang virus yang lebih kuat, sistem kekebalan tubuh sudah tahu cara yang tepat untuk melawannya. Penelitian apa yang sudah dilakukan? Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan, ada lebih dari 70 tim ilmuwan yang sedang mencari vaksin COVID-19. Sejumlah universitas bahkan menunda penelitian lain untuk vaksin COVID-19. Uji coba vaksin sudah dilakukan pada hewan dan manusia. Jadi, kapan vaksin COVID-19 siap digunakan? Ilmuwan di Universitas Oxford, Inggris, memperkirakan vaksin COVID-19 bisa tersedia paling cepat pada September 2020. Itu pun dengan catatan, semua hasil pengujian berhasil dilakukan. Jika ada satu saja proses yang gagal, semua perkiraan bisa berubah. Ketersediaan vaksin bisa mundur ke pertengahan tahun 2021. Kenapa prosesnya begitu lama? Menemukan vaksin yang tepat dan aman memerlukan tahapan yang panjang. Banyak hal dari virus corona baru yang belum dipahami, meskipun ilmuwan sudah mengetahui kode genetisnya. Ilmuwan mengambil sebagian kode genetis virus corona, lalu menggabungkannya dengan virus lain, untuk menciptakan virus yang serupa dengan virus corona. Hasilnya akan menjadi vaksin, lalu diuji coba ke hewan atau manusia. Jika berhasil, ilmuwan tetap harus mengujinya berulang kali hingga dinyatakan aman. Jika terbukti aman, masih perlu waktu tambahan untuk memproduksi vaksin secara massal dan menyalurkannya ke seluruh dunia. BBC Newsklik kembali dengan informasi seputar COVID-19. Tidak semua informasi kesehatan di media sosial bisa dipercaya. Jurnalis BBC, Chris Morris, merangkum sejumlah informasinya untuk Anda.
Claim number 1, 5G mobile networks transmit coronavirus. Well, 5G was a favourite target of conspiracy theorists long before the new coronavirus appeared, and now the myths have just been tweaked a bit. Some claim 5G can suppress the immune system, others that the mobile technology somehow transmits the virus. For the avoidance of doubt, scientists have told the BBC that both claims are absolute rubbish. 5G radio waves are nowhere near strong enough to affect immunity, and the idea that the technology can transmit the virus is biologically impossible. Claim number 2, steam inhalation can cure coronavirus. A social media post about a doctor who allegedly recovered from COVID-19 after inhaling steam has been widely shared. Now, people do inhale steam to deal with things like a blocked nose, but there's no evidence that it works as a treatment for coronavirus. High-temperature steam cleaning of surfaces is used to kill viruses in places like hospitals, but any attempt to inhale industrial steam that hot would be incredibly dangerous. Claim number 3, skin colour can protect you from COVID-19. There have been persistent suggestions on social media about skin colour and the resistance it might give you to falling ill with COVID-19. There have been rumours in Africa that people with black skin can't catch coronavirus, but it just isn't true. Medical professionals are adamant that skin colour makes no difference, and black people have been catching the virus and dying from it. Claim number 4, vaccines to combat COVID-19 are already available. No, they aren't. Loads of scientists are working on a vaccine, but it will take a long time to develop, test and distribute one. At the moment, there is no vaccine to prevent COVID-19. And the World Health Organization says products claiming to be a vaccine, often found on unregulated websites, should be considered fake, and they may pose a significant risk to public health. So beware claims that offer quick fixes or remedies for coronavirus. Many of them are probably too good to be true. And think twice before you share them. Sejumlah negara di dunia memanfaatkan drone untuk menghadapi pandemi COVID-19. Beijing menggunakan drone untuk menghimbau warganya tetap berada di rumah selama karantina wilayah diterapkan. Tapi maraknya penggunaan drone juga memicu kekhawatiran dalam aspek privasi. Pemerintah Korea Selatan bekerja sama dengan produsen drone DJI untuk melakukan disinfeksi di kawasan Sungnam yang berjarak 30 menit dari ibu kota. Langkah Korea Selatan menangani COVID-19 menuai banyak pujian karena dianggap berhasil meredam pandemi dengan cepat. Seoul mengubah drone untuk pertanian menjadi penyemprot disinfektan dari udara. 드론은 기존에 사람이 접근하기 어렵거나 또는 사람 또는 차량이 접근하기 어려운 곳에 높은 곳에서 약재를 뿌림으로 인해서 더 효과적이고 정밀한 방제를 할 수 있습니다. 사람이 접근할 수 없는 높은 곳에서 약재를 뿌리기 때문에 나무라든지 아니면 사람이 접근하기 힘든 그런 곳에 방역을 하기에 매우 적합합니다. 그리고 분당 2리터에서 4리터의 많은 양을 분사할 수 있기 때문에 Drone ini dirancang untuk pertanian. Oleh sebab itu, sudah dilengkapi dengan sejumlah saluran penyemprot di bagian bawah motor penggerak. Petugas di Sungnam menyatakan proses disinfeksi menggunakan drone bisa 10 kali lebih cepat dibanding penyemprotan disinfektan oleh manusia. DJI sedang mengembangkan kecerdasan buatan agar drone bisa bergerak secara otomatis tanpa dikendalikan oleh pilot. Tak hanya DJI yang berinovasi dengan drone, perusahaan asal Cina, XAG, juga menggunakan drone untuk menyemprotkan disinfektan. XAG memodifikasi robot yang biasa dipakai dalam pertanian untuk menyemprotkan disinfektan di darat. Alat penyemprotan bisa berputar 360 derajat dengan sistem pengendali jarak jauh.
Kita sering mendengar mobil otomatis tanpa sopir. Tapi bagaimana kalau kursi roda otomatis? Pasti jarang dengar kan? Para ilmuwan menciptakan kursi roda otomatis dilengkapi dengan sensor dan kamera agar lebih aman. Kita akan melihat uji cobanya di Bandara JFK, New York. Bandara tidak selalu ramah bagi orang difabel. Mereka biasanya harus melakukan reservasi khusus untuk meminta pendampingan di bandara. Staf dari maskapai atau bandara lalu akan membantu pergerakan dari satu lokasi ke lokasi lain. Praktik itu bisa membantu, tapi juga rentan membatasi pergerakan orang difabel di bandara. But this might just have the potential to change all that. This is the Will autonomous wheelchair. At first glance, it looks pretty much like a normal power chair, but thanks to some very clever technology built into the front here, this has the potential at least to transport passengers from security all the way over there, perhaps via duty-free, all the way to one of the gates like the ones behind me. Kursi roda Will dilengkapi 2 kamera di bagian depan, belakang, serta sensor inframerah. Fungsinya agar kursi roda tidak menabrak objek apapun. Sebelum digunakan, sistem navigasi dalam kursi roda harus mempelajari rute di dalam bandara selama beberapa hari. BBC News Click melihat uji cobanya di Bandara JFK, New York. The process starts from the site survey, so we understand the airport environment. For example, how do customers line up for boarding? How crowded the terminal is going to be? What's the peak hour? What's the non-peak hour? Things like that. And then eventually we have to talk with operationals. How do we actually integrate this together with the existing wheelchair service? Konsep kursi roda yang bisa bergerak secara otomatis bukanlah hal baru. Tapi Will menjadi kursi roda otomatis pertama yang bisa dipakai untuk mengantar orang difabel di bandara. Uji coba perdana untuk penumpang difabel pun dimulai. Hasil uji coba pertama tidak seperti yang diharapkan. Sistem navigasi kursi roda belum bisa secara tepat mendeteksi lokasi hingga mengganggu pergerakan jalurnya. Ada penumpang lain mencoba dan bisa berfungsi normal. Sayangnya, mereka menolak kami dokumentasikan. Meski uji coba belum sepenuhnya berhasil, Hansa tetap menyambut baik inovasi kursi roda ini. Wonderful, wonderful. Would you use it again? I would, anytime. With being independent and there is nothing that you wait for somebody, you just go when you feel like to go. Maybe because I'm getting in that age, so I needed one, isn't it? Kursi roda Will akan diuji coba kembali di Bandara Heathrow, London. Jika hasilnya memuaskan, Will akan digunakan di semua bandara yang melayani rute penerbangan dari maskapai British Airways. Danau Kivu di Rwanda adalah salah satu danau terbesar di Afrika. Pemandangannya yang indah banyak menarik minat wisatawan, sekaligus memberi pemasukan tambahan bagi negara. Tapi ada harta terpendam lain yang lebih berharga di dalam Danau Kivu. 14 km dari pesisir ada kilang pengolahan Kivu Watt yang mengeksplorasi gas metana dari dalam Danau Kivu. Hingga tahun 2020, Kivu Watt menjadi satu-satunya pembangkit listrik di dunia yang memanfaatkan gas dari dalam danau. Kondisi danau dipantau selama 24 jam non-stop karena kandungan gas metana dan karbon dioksida di dalam Danau Kivu sangat tinggi.
Gempa dan gangguan lain bisa sangat membahayakan kandungan gas yang disimpan dengan tekanan tertentu di kedalaman 400 meter. Ada 300 miliar meter kubik karbon dioksida dan 60 miliar meter kubik gas metana di dalam Danau Kivu. Hasil dari pengolahan gas itulah yang disalurkan untuk pembangkit listrik di Rwanda. This project is contributing about 30% to the need of the country. 30%? That's impressive. So that's 30% wasn't there before you started? Which was not there before, exactly. Pipa besar di bawah kilang pengolahan menyalurkan air yang mengandung gas. Kandungan gas kemudian dipisahkan dari air yang ada di dalam pipa. The phenomena there is one we would liken to like opening a bottle of champagne. When you are allowing the water to be siphoned upwards, then it's also pushed by the leg pressure itself that is pushing the water upwards. Air yang sudah dibersihkan dari kandungan karbon dioksida dan hidrogen lalu dialirkan kembali ke danau. Sementara gas metana yang sudah terkumpul disalurkan melalui pipa ke pembangkit listrik. Berkat pembangkit listrik di Danau Kivu, 51% kawasan di Rwanda sudah teraliri listrik. Pemerintah berharap seluruh kawasan di Rwanda akan bisa mendapat pasokan listrik pada tahun 2024. Hey, what's going on? Males. Belajar musik buat saya itu sulit, tapi ada yang bilang gampang. Tergantung siapa guru musiknya. Bisa cocok, bisa juga tidak. Tapi sekarang ada cara untuk bertemu dengan guru musik secara online dengan menggunakan ponsel. Kita lihat caranya. Belajar musik dengan benar tidak selalu mudah. Biasanya, guru musiknya pun punya peran besar. Tapi, coba lihat yang satu ini. Ini adalah aplikasi AR Piano. Anda hanya perlu mengarahkan layar kamera ponsel ke piano, lalu sosok virtual akan muncul untuk menunjukkan beragam cara memainkan nada. Jika terlalu cepat, Anda bisa melambatkan gerakannya hingga bisa melihat gerakan jarinya lebih dekat. Tertarik untuk mencoba? Itu tadi Klik Pekan ini. Anda juga bisa menyaksikan program ini di YouTube BBC News Indonesia. Sampai jumpa pekan depan.